Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang seru dan penting banget nih. Kita mau ngomongin soal sesuatu yang kita semua pasti lakuin, ketawa. Tapi gimana jadinya kalau tawa, ekspresi yang paling manusiawi, justru dianggap sebagai ancaman? Nah, ini dia pertanyaannya. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi inilah inti dari obrolan kita kali ini. Apa benar sesuatu yang niatnya cuma buat bikin kita senyum atau ketawa, malah bisa berakhir di pengadilan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks di zaman kita sekarang. Kita ini kan hidup di era yang katanya paling nyambung satu sama lain, paling terkoneksi sepanjang sejarah. Tapi anehnya, kok rasa saling paham di antara kita justru makin jarang ya? Nah, disinilah letak kontradiksinya. Teknologi emang bikin jarak jadi nggak ada artinya. Tapi coba deh kita lihat, kata-kata yang kita kirim lewat chat itu nggak ada nadanya, wajah kita sering diganti sama avatar, dan emosi yang rumit banget kita sederhanain jadi emoji doang. Di tengah semua kebisingan digital ini, yang nggak heran kalau sebuah lelucon gampang banget disalahpahami, dan tawa tiba-tiba bisa dianggap sebagai serangan. Dan ini bukan lagi sekedar teori loh. Belum lama ini, kejadian di Indonesia, sebuah pertunjukan stand-up komedi oleh Panji Pragiwaksono jadi contoh nyatanya. Apa yang dia sampaikan di panggung sebagai bagian dari komedi justru berakhir jadi laporan polisi. Nah, ini dia titik awal analisis kita. Sekarang, kita masuk ke poin yang krusial banget biar kita semua paham konteksnya. Penting banget buat kita bisa bedain antara panggung komedi dengan, katakanlah, forum-forum publik lainnya. Kenapa? Karena aturan mainnya bener-bener beda total. Jadi pertunjukan komedi itu sebenarnya apaan sih? Gini, anggap aja itu kayak sebuah ruang khusus, ruang simbolis. Di tempat inilah hal-hal yang biasanya tabu, gosip, prasangka, atau hal-hal aneh di masyarakat sengaja diangkat buat ditertawain bareng-bareng. Tujuannya itu bukan buat nyerang, tapi lebih kayak katup pengaman buat ngelepasin tekanan sosial yang nggak bisa keluar di tempat lain. Kutipan ini, wah, pas banget buat ngegambarin semangat panggung komedi. Di atas panggung itu, fakta bisa aja dibengkokin, dilebay-lebayin, atau bahkan dicuekin sama sekali. Kenapa? Ya demi tujuan yang lebih besar. Bikin orang ketawa dan mikir. Ini kan bukan siaran berita, ini seni pertunjukan. Terus, gimana ceritanya sebuah pengamatan yang umum banget bisa tiba-tiba dianggap sebagai penghinaan? Yuk, sekarang kita coba bedah anatomi dari lelucon yang jadi sumber masalah ini. Oke, jadi leluconnya itu sebenarnya berawal dari observasi yang simpel banget. Sebuah pengamatan soal ekspresi wajah seseorang. Poin pentingnya di sini, ini tuh bukan rahasia atau temuan baru dari si komedian. Udah banyak banget orang dari obrolan di warung kopi sampai di media sosial yang nyeletuk hal yang sama, cuma sekedar celetukan sambil lalu. Jadi begini nih proses transformasinya. Pertama, ada opini publik yang emang udah ada dan nyebar di mana-mana. Kedua, opini itu diangkat sama seorang komika di atas panggung. Nah, yang ketiga, gara-gara konteks panggung inilah, celetukan biasa itu tiba-tiba berubah bingkainya jadi sesuatu yang dianggap sebagai kasus hukum. Konteks itu benar-benar mengubah segalanya. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau kita mau menuduh seseorang secara hukum, kita butuh apa? Bukti yang kuat, fakta yang bisa dicek. Tapi, kalau mau menertawakan sesuatu, kita cuma butuh dua hal. Sebuah logika yang dipatahin sampai jadi lucu, dan yang paling penting, adanya persetujuan diam-diam dari penonton. Mereka ngerasa, iya juga ya. Oke, ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Tapi sekarang kita justru mau bahas kenapa ketidaksopanan dalam komedi itu bukan sebuah kelemahan, tapi malah, ya itulah fungsi utamanya. Analogi ini keren banget sih. Bayangin deh, komedi itu kayak anak kecil yang polos di tengah acara orang dewasa yang super formal. Dia satu-satunya yang berani nyeletuk jujur tentang sesuatu yang canggung, yang sebenarnya dipikirin semua orang tapi nggak ada yang berani ngomong. Itulah tugas komedi, mecahin keheningan dengan kebenaran yang kadang bikin gak nyaman. Jadi poin utamanya ini, teman-teman, kalau kita maksa komedian harus sopan kayak MC di acara kawinan, ya sama aja kita lagi ngebunuh esensi dari komedi itu sendiri. Kita lagi ngambil senjatanya, yaitu kemampuannya untuk menantang dan bahkan melanggar norma-norma kesopanan. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir yang nyambungin semua benang merahnya. Kita akan lihat gimana tindakan sesimpel menertawakan mereka yang berkuasa itu justru bisa jadi tanda sehatnya sebuah demokrasi. Pas dihadapkan sama kenyataan yang nggak enak, sebuah masyarakat itu biasanya punya dua pilihan. Pilihan pertama, pura-pura nggak lihat, kubur kepala dalam-dalam, dan hukum siapapun yang berani ganggu ilusi semua baik-baik saja itu. Atau pilihan kedua, berani natap kenyataan itu, ngakuin kalau itu emang absurd, dan ya udah kita tertawakan aja bareng-bareng. Pilihan kedua ini butuh keberanian. Nah, inilah inti dari semua argumennya.
Kekuasaan itu kan dijalankan oleh manusia, dan manusia itu ya nggak ada yang sempurna. Mereka bisa kikuk, bisa bikin salah, dan kadang-kadang bisa kelihatan lucu. Kemampuan kita untuk menertawakan sisi manusiawi dari kekuasaan adalah cara kita buat mengingatkan diri sendiri dan juga mereka bahwa mereka itu ya sama aja kayak kita. Jadi biar jelas ya, menertawakan pemimpin itu bukan tanda kita nggak hormat atau mau memberontak. Justru sebaliknya, itu adalah indikator kesehatan demokrasi kita. Itu nunjukin kalau kekuasaan udah nggak lagi dianggap suci dan nggak bisa disentuh, tapi jadi bagian dari dinamika publik yang wajar buat dikritik dan ya ditertawakan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Coba deh bayangkan sebuah dunia di mana nggak ada lagi yang boleh ditertawakan, terutama mereka yang punya kuasa. Dunia yang kayak gimana ya itu? Mungkin dunia yang kaku, rapuh, dan udah kehilangan sebagian dari sisi kemanusiaannya. Terima kasih sudah menyimak.